Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai pengisian format proposal bisnis yang sudah kita bahas minggu lalu. Saudara sekalian telah menyelesaikan bab 1 dan bab 2. Lalu saat ini kita akan lanjut ke bab 3 dan bab 4. Ya. Saya akan sharing mengenai cara pengisian bab 3, yaitu financial plan. Ya. Jadi bab 3 ini financial plan dan bab 4 adalah closure atau kesimpulan. Ya. Saya akan membahas ini saja ya, bab 3. Kalau bab 4-nya itu lebih mudah ya. Ini saya akan membahas mengenai bab 3-nya. Oke, kita coba dulu ya. Saya hapus dulu, saya ulang ya. Yang pertama harus kita kerjakan adalah yang pertama harus kita kerjakan itu adalah business preparation budget ya. Saya ambil di sini contoh usaha minuman boba ya, yang saat ini lagi tren ya. Apa yang diperlukan untuk membuka bisnis usaha boba? Itulah business preparation budget ya. Jadi apa saja yang dikeluarkan, modal apa saja yang dikeluarkan di awal untuk membuka usaha minuman ini. Untuk membuka usaha itu business preparation budget. Yang pertama saya analisa adalah sewa tempat. Ya. Yang pertama kita sewa tempat. Sewa tempatnya itu katakanlah biasanya itu bayar per 3 bulan. Yang paling murah itu bayar per 3 bulan. Dengan harga per bulan itu adalah 500.000. Ya, ini bisa di stand Indomaret atau stand Alfamart itu biasanya antara kisaran 300.000 sampai 500.000 ya. Kalau 3 bulan berarti 3 bulan di awal 500.000 dikali 3 ya. Ketemu sama dengan Rp1.500.000 ya. Setelah sewa tempat, kita membutuhkan lagi stand. Stand untuk jualannya. Stand yang bagus itu yang terbuat dari seng yang bentuknya W itu ya. Itu yang saat ini lagi ngetren. Itu harganya kurang lebih Rp3.000.000. Ya, Rp3.000.000. Setelah stand, kita membutuhkan lagi bahan minuman awal ya, bahan minuman boba ya, bahan minuman boba. Katakanlah kita membutuhkan 1.000 pack untuk awal bisnis, untuk awal start modal usaha kita membutuhkan 1.000 pack dengan harga kurang lebih satu packnya itu adalah Rp5.000. Kalau kita kalikan ya 5.000 dikali dengan 1.000 dengan Rp5.000.000 untuk bahan minuman bobanya untuk 1.000 pack pertama ya. Setelah bahan minuman boba kita membutuhkan lagi cup ya. Cupnya itu harganya kalau di pasar kita beli juga 1.000 pieces ya, 1.000 pieces cup. Di pasar itu biasanya kisaran antara 1.000 sampai 1.500. Karena kita ambil harga Rp1.000 ya, Rp1.000. Berarti 1.000 dikali 1.000 cup dikali dengan harganya Rp1.000. Rp1.000.000 ya untuk cupnya. Setelah cup kita membutuhkan lagi mesin press cup-nya ya untuk tutupnya ya. Mesin press cup itu di pasaran harganya kurang lebih sekitar 1 juta sampai 2 juta. Katakanlah kita anggap 1.500.000 ya, Rp1.500.000. Setelah mesin press cup kita membutuhkan lagi peralatan lain ya. Peralatan lain seperti
untuk mixer, lalu katakanlah untuk tempat-tempat wadah sirup dan lain-lain, wadah gula dan lain-lain ya. Kurang lebih kita membutuhkan dana sebesar 1.500.000 untuk peralatan-peralatan tersebut ya. Setelah itu kita total. Kurang lebih semuanya adalah 13.500.000 untuk modal yang dikeluarkan. Untuk business preparation budget ini, untuk modal yang dikeluarkan di awal kita membutuhkan 13.500.000 rupiah ya. Setelah business preparation budget, kita masuk ke business execution budget. Sebenarnya modal 13.500.000 ini belum tentu dikatakan mahal ya. Tinggal kita lihat bagaimana keuntungannya. Business execution budget ini berisi tentang proyeksi laba rugi yang akan kita lakukan ya. Setelah kita preparation, kita akan melakukan ya, kita mengeksekusinya ya. Begitu kita mengeksekusi, kita akan memproyeksikan pendapatan dan biaya yang keluar. Proyeksi laba rugi ya. Pertama kita proyeksikan dulu berapa pendapatannya. Ya, pendapatan harian. Katakanlah sehari itu terjual 50 cup ya. Terjual 50 cup. 50 cup dengan harga rata-rata boba saat ini kisaran antara 10.000 sampai 15.000. Katakan kita pakai harga 15.000 ya. 15.000 rupiah. 50 dikalikan dengan 15.000. 750.000 rupiah pendapatan harian. Lalu tinggal kita buat pendapatan bulanannya. Pendapatan bulanan adalah pendapatan harian dikalikan dengan 30 hari ya. Kali 30. Dengan per bulan 22.500.000 rupiah. Ya. Jika kita berhasil menjual 50 cup sehari. Pendapatan bulanannya sebesar 22.500.000 rupiah. Angka yang besar juga. Setelah itu kita masuk, setelah kita mendapat proyeksi pendapatannya, kita coba memproyeksikan biaya yang keluar. Ya. Ini proyeksi pendapatan dan ini proyeksi biaya. Kira-kira biaya apa saja yang keluar? Yang jelas bahan minumannya kan, bahan minuman di awal itu yang harus keluar dulu. Karena tadi kita menjual 50 cup sehari, berarti kita proyeksikan 50 bahan minuman yang terjual sehari. 50 pack dikalikan 30 hari ya, 30 hari. Lalu dikalikan lagi harga per pack-nya. Harganya adalah Rp5.000. Coba ya. 50 dikalikan 30 dikalikan Rp5.000. Biaya yang keluar untuk bahan minuman adalah Rp7.500.000. Setelah itu, setelah bahan minuman, cup-nya ya. Cup-nya terjual 50 pieces sehari, berarti dikalikan 30 hari ya. 30 hari dikalikan Rp 1.000. Harga per pieces cup-nya adalah Rp1.000. 50 dikali 30 dikali 1.000. Cup-nya 1.500.000 per bulan. Setelah bahan minuman, cup, lalu
sewa tempat. Biaya sewa ya. Biaya sewa 500.000 per bulan. Setelah biaya sewa, gaji karyawan. Katakanlah kita punya 2 shift, berarti ada 1 orang 1 shift, berarti 2 orang karyawan ya. 2 orang dikalikan per bulannya 1.500.000 katakan. Ya. Berarti per bulan sama dengan 3 juta rupiah yang dikeluarkan untuk gaji karyawan. Setelah biaya sewa, gaji karyawan, keluar lagi, katakanlah biaya listrik, pas malam harus ini listrik. Ini murah biasanya, 100.000 katakan. Listriknya hanya lampu dan lain-lain. Ya. Ini biaya yang keluar per bulan. Kita coba total dulu. Biaya. Biaya yang keluar per bulan adalah 12.600.000 rupiah. Ya. Ini pendapatan bulanan dan total biaya per bulan adalah 12.600.000 rupiah. Terus sekarang kita hitung labanya berapa. Ya jelas ini pasti laba ya, pasti untung. 22.500.000 rupiah dikurangi dengan 12.600. Laba per bulan kurang lebih 9.900.000 rupiah. Ini ukuran yang sangat besar, ukuran yang besar ya untuk bulanan, untuk sewa, untuk usaha minuman boba yang dengan modal yang tidak terlalu besar ya, modalnya hanya 13.500.000 rupiah. Setelah kita mengisi business execution budget, kita mengisi BEP. Bagaimana cara mengisi BEP? Ya, BEP itu adalah break even point. Apa itu break even point? Break even point itu titik impas. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu bakbu. Kapan titik impasnya? Biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat itu sama nilainya. Ya, jadi pendapatan dikurangi biaya sama dengan 0. Nah, itu adalah break even point, titik impas, ya. Tidak untung dan tidak rugi, tapi impas. Kapan titik impasnya? Nah, itu yang kita cari. Cara mencari titik impas adalah total biaya bulanan, total biaya per bulan dibagi dengan harga jual satuan, ya. Ini rumusnya. Rumusnya adalah total biaya per bulan dibagi dengan harga jual satuan. Sekarang kita coba hitung. Berarti total biaya per bulannya adalah 12.600.000 dibagi dengan harga jual satuan. Harga jual satuannya adalah 15.000 rupiah. Ya. Jadi ini total biaya per bulan dibagi dengan harga jual satuan. Berarti sama dengan 12.600.000 dibagi dengan 15.000. Ya. Kurang lebih 840 cup yang harus terjual kalau mau impas, ya. 840 cup per bulan, ya. Jadi usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 840 cup per bulan, ya, 840 cup per bulan, atau per harinya berapa? Berarti per hari 840 dibagi
30 atau 28 cup per hari. Ini break even point, ya. Ini break even point. Jadi usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 840 cup per bulan atau 28 cup per harinya, ya. Ini break even point. Setelah kita mengisi break even point, lalu diisi terakhir adalah profit sharing. Apa itu profit sharing? Profit sharing adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan. Jadi dari laba yang 9.900.000 ini dibagi kepada investor. Dianggap saja investornya itu adalah teman-teman saudara sendiri. Ya, jadi satu kelompok kan ada 6 orang ya. Ada 4 orang. Ada 4 sampai 6 orang ya. Katakanlah saya ambil 4 orang saja. Jadi total keuntungan ini dibagi ke 4 orang. Tapi saya sarankan dikurangi dulu 20% dari total keuntungan ini, lalu 80% sisanya baru dibagi. 20% itu untuk apa, Pak? Untuk tabungan, kalau mau membuka cabang yang baru. Ya. Jadi, dari total laba dikurangi 20% untuk tabungan, dan 80% sisanya dibagikan kepada masing-masing anggota. Ya. Ini 25% semua ya. Jadi di 100% ini ganti dulu formatnya. 25%, anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, dan keempat. Ya. Jadi mendapatkan bagian masing-masing ini 100% dibagi 4 kan 25% ya. Lalu berapa yang dibagi? Yang dibagi adalah 80% dari Rp9.900.000. 0,8. 80% itu adalah 0,8 dikali Rp9.900.000. Yang dibagi adalah 7.920.000 ya, dibagi ke masing-masing anggota. Semuanya dapat sama 25%. Tinggal dikali saja. 25% kali 7.920.000. Masing-masing anggota per bulan mendapatkan Rp1.980.000. Ya. Untuk passive income ini sangat lumayan ya. Jadi saudara nggak ngapa-ngapain, nggak ikut jaga, dapat Rp1.980.000 per bulan. Ya. Yang kerja adalah 2 orang ini, gaji karyawan ini ya. 2 orang ini yang bekerja. Saudara sebagai investor ongkang-ongkang kaki dapat Rp1.980.000 per bulan. Ya. Ini kurang lebih dari financial planning. Ya, saya akan bagikan ini ke WA group. Ya, saya akan bagikan materi ini ke WA group. Saudara coba buat untuk usaha yang saudara tulis kemarin ya. Lalu buat financial planning-nya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya.